Pada pukul 7 pagi hari, bel dari kamar Madam Nancy berdering. Tandanya Madam Nancy memanggil Dewi. Kowati pun bergegas menuju kamar Madam Nancy. Madam Nancy memesan segelas air putih hangat kepada Dewi. Lalu Dewi pun segera mengambilnya dari dapur dan kembali membawakannya ke kamar Madam Nancy. Saat Dewi masuk dan membawa segelas air putih pesanan Madam Nancy, sang madam mulai memperlihatkan wajah tidak senang dan juga mengumpat dengan bahasa Indonesia ke Dewi yang membawa nampan yang salah. Salah lagi. Dasar gadis bodoh, tidak tahu apapun. Semuanya salah, apapun yang dikerjakan salah, ucap sang madam dengan nada ketus. Tidak sampai di situ, sang madam yang masih kesal juga menyiramkan segelas air hangat yang barusan dibawa oleh Dewi ke kepala Dewi. Lalu merampas nampan yang salah dibawa Dewi tadi dari tangan Dewi dan membantingnya ke lantai. Dewi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya terdiam dan jongkok mengambil nampan yang dibanting oleh Madam Nancy tadi. Akan tetapi saat Dewi mengambil nampan tersebut, buru-buru Madam Nancy menyambar nampan itu lalu memukulkan nampannya ke kepala Dewi. Berapa kali saya harus kasih tahu kamu, tapi kamu selalu salah dan salah. Kalau seperti ini, saya akan potong gajimu $200, ucap Madam Nancy terlihat sangat kejam. Mendengar cacian Madam Nancy yang tidak selesai-selesai, Dewi pun tersulut emosinya. Dewi lalu berdiri dengan geram dan dia menyerang Madam Nancy membabi buta. A 23-year-old Indonesian maid has been arrested in connection with the murder of a 69-year-old woman. She will be charged in court tomorrow. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai embet, mbak-mbak update. Welcome back to Jembet TV, Jembatan Berita Update. Bersama saya, host ternyerimpet segalaksi Bima Sakti. Oke embet, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, dan subscribe. Mumpung subscribe itu gratis. So, jangan gancam lama-lama. Let's get to the story. Nama sosialita ini adalah Madam Nancy Gan Wanggiok, seorang seniman porselen yang dikenal sebagai sosialita yang tidak suka memamerkan harta kekayaannya serta hidup terlalu glamor. Walaupun sudah berumur 69 tahun, namun Madam Nancy masih terlihat aktif sebagai sosialita terpandang. Kegiatannya seabrek, dari melukis, mengadakan pameran lukis, menjamu istri-istri diplomat di rumahnya, juga menghadiri berbagai acara amal dan gala dinner lain-lainnya. Sang sosialita Madam Nancy Gan adalah lulusan dari Trinity College University London dan terlahir dari babat bebet bobot yang sangat kaya raya. Suami pertamanya,
seorang dokter ahli bedah jantung asal Malaysia yang meninggal dunia saat anak mereka baru saja lahir. Madam Nancy kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang politikus asal Hong Kong. Namun pernikahan keduanya berakhir dengan perceraian. 3, 2, 1. Kerabat serta komunitas Madam Nancy menganggap Madam Nancy adalah sosok yang ramah, rendah hati, dan dermawan. Madam Nancy Gan tinggal di Swiss Club Road, Bukit Timah, Singapura, sebuah pemukiman elit di negara Singapura. Sejak bulan Maret 2014, rumah Madam Nancy di Swiss Club Road sedang direnovasi. Karena itu, dia mengungsi ke kediaman miliknya yang lain di Jalan Victoria Park Road, masih di kawasan Bukit Timah, Singapura. Saat rumahnya direnovasi itulah Madam Nancy mulai mempekerjakan seorang ART asal Indonesia yang bernama Dewi Sukowati. Dewi Sukowati sendiri berasal dari desa Dukuh Galiran, Pati, Jawa Tengah. Dewi adalah anak sulung dari 3 bersaudara dan dikenal oleh teman dan tetangganya sebagai pribadi pendiam dan juga pekerja keras. Selama sekolah, Dewi membantu ayahnya sebagai pengecer pupuk bersubsidi. Dewi juga sempat menimba ilmu di pesantren Margoyoso Pati selama setahun sebelum Dewi memutuskan untuk mengadu nasib menjadi seorang TKI ke negara Singapura. Awal mula Dewi menjadi TKI karena diajak oleh tetangganya. Niat Dewi adalah ingin memperbaiki perekonomian keluarganya. Lewat agen TKI di Pati, Jawa Tengah, Dewi terbang ke Singapura pada tanggal 13 Maret 2014 dan keesokan harinya langsung bekerja di rumah Madam Nancy Gan di Victoria Park Road, Bukit Timah. Jadi dia nggak sempat dikasih istirahat dulu, baru nyampe besoknya langsung kerja. Ya stres lah, tertekan ya kan, kayak gitu, masih capek dalam perjalanan. Terus dia pelangap-pelongo di negara Singapura, beda banget sama Pati ya kan. Di sana banyak gedung-gedung, terus aduh bahasanya juga bingung. Ya otomatis Dewi ini kayak lama-lama dipikirin jadinya dia kayak depresi kan, kaget kayak gitu. Kalau kamu ya nggak tahu, mungkin kamu sudah terbiasa ngamprak kemana-mana ya nggak tahu. Kalau saya kan memang dari lahir di rumah terus, saya nggak kemana-mana. Rumah Madam Nancy sangat luas dan dilengkapi dengan kolam renang. Madam Nancy sendiri selalu menyebut kediamannya sebagai bungalow. Rumahnya sangat asri, terlihat tenang karena dikelilingi dengan tanaman hijau berkonsep pedesaan. Sayangnya, ketenangan di rumah tersebut tidak bertahan lama karena pada tanggal 19 Maret 2014, rumah yang terlihat tenang dan asri itu berubah menjadi rumah yang sangat menggemparkan karena menjadi tempat terbunuhnya Madam Nancy Gan di tangan ART-nya sendiri yang bernama
Dewi Sukowati. Perkara salah nampan yang dibawa oleh Dewi Sukowati itu membuat Madam Nancy menjadi marah, mencaci serta memukul kepala Dewi dengan nampan tersebut. Wong sugih kelakuannya ya, salah nampan aja sampai segitu kalapnya. Ya kalau dia mau yang orang yang mengerti dengan table manner kayak gitu, alat-alat makannya mana, yang buat daging mana, buat telur mana, buat roti mana, pokoknya yang perfect kayak gitu ya dia harusnya jangan menyewa ART, sewa dong itu dari pekerja F&B service, ya kan? Ya gajinya mungkin 2-3 kali lipat, tapi kan mereka pekerjaannya perfect karena mereka sudah disekolahkan. Mereka tahu mana nampan yang harus dipakai, mana piring yang harus dipakai, mana gelas wine, mana gelas teh, mana gelas kopi, mana sendok, mana pisau daging, mana pisau ikan, mana pisau apalah namanya gitu kan, mereka kan tahu ya kan. Ya kalau si Dewi itu kan dia paling cuma belajar ya segitu-gitu aja, cara nyalakan mesin cuci, cara nyalakan penyedot debu, cara membersihkan ini, ya paling yang kayak gitu-gitu aja ya kan, nggak menyeluruh karena paling belajarnya juga cuman berapa minggu, berapa cuman 1-2 bulan doang. Kalau orang-orang F&B service kan belajarnya sampai nyampe 1 tahun, ada yang juga 2 tahun ya kan, dapat sertifikat lagi. Ya mereka tahu lah gitu. Kalau mau Madam Nancy sang sosialita yang mau perfect tuh harusnya yang menyewanya jangan ART. Ya menurut saya sih, kalau menurut kalian suka-suka ya terserah ya gitu ya. Yang penting kan saya di sini cuman menurut saya kayak gitu loh. Jangan pada marah gitu loh kalau orang berpendapat itu beda. Orang berpendapat itu terserah, yang penting saya kan tidak menghina Madam Nancy, saya cuman ngasih ini apa namanya, ngasih ide gitu loh. Ya walaupun orangnya sudah nggak ada kan ya nggak apa-apa, mungkin ada sosialita yang lain yang on budget, dia mau terlihat wow disebut sosialita dengan pembantu yang super smart, mengerti table manner semuanya, mengerti apa ini piring, sendok semuanya dia mengerti. Ya jangan berharap terlalu inilah, salah nampan aja sampai dikeplak kepalanya kayak gitu. Ya itu kan dari ininya si Dewi, dari menurut keterangan si Dewi. Kita kan nggak tahu keterangannya Madam Nancy kayak gimana, ya kan? Karena kan Madam Nancy-nya sudah almarhum, jadi nggak bisa ditanya-tanya. Dewi yang merasa tertekan karena baru tinggal di negara dengan budaya berbeda serta pekerjaan yang sangat berat yang dia lakukan sehari-hari di umurnya yang baru menginjak 18 tahun pun mulai menunjukkan gejala stres. Kalau di Singapura mereka bilang umurnya si Dewi ini sudah 25 tahun pada 2014 kemarin. Tapi aslinya umurnya Dewi ini masih 18 tahun. Karena apa? Karena agen TKI yang memberangkatkan dia itu yang memanipulasi. Demi apa? Demi dia asal kirim aja. Padahal yang dikirimnya dia itu kan masih kecil gitu. Si Dewi ini belum memenuhi syarat, masih kecil, karena syarat untuk bekerja di Singapura katanya pada waktu itu
20 tahun ke atas, sedangkan si Dewi ini masih 18 tahun. Jadi di sini agennya juga harus kena ya. Hingga puncaknya pagi itu, setelah mendapat cacian dan pukulan serta ancaman potong gaji dari majikannya, Dewi merasa sudah kehabisan batas kesabaran. Bak macan yang dibangunkan dari tidur, Dewi mendorong dan menyerang Madam Nancy hingga terkapar di lantai. Melihat majikannya jatuh tersungkur di lantai, Dewi pun terkejut dan tersadar dari kekilafannya. Dia mulai mendekati tubuh Madam Nancy dan mencari tahu apakah majikannya baik-baik saja. Dia membangunkan tubuh majikannya dan memanggil namanya. "Madam, Madam, are you okay? Madam," ucap Dewi Sukawati. Akan tetapi majikannya tidak juga bangun dan sudah terkulai lemas. Dewi pun ketakutan jika nanti Madam Nancy bangun, dia akan dilaporkan ke polisi dan dipenjara. Dewi tidak mau kejadian itu terjadi dan dia pun mulai mengatur skenario jahat. Dewi menyeret tubuh Madam Nancy ke kolam renang agar terlihat majikannya itu mati karena bunuh diri dan tenggelam. Tidak lupa Dewi melempar sepasang sendal Madam Nancy ke dalam kolam. Setelah tubuh Madam Nancy dibereskan, Dewi pun mulai membereskan kamar dan mengepel lantai, membersihkan jejak pertengkarannya dengan sang madam. Dewi pun mengganti bajunya yang penuh noda merah dan berjalan ke rumah tetangga meminta bantuan. Tetapi sebelum dia sampai ke rumah tetangga, ada seorang kurir yang mencegat Dewi, dan Dewi pun meminta tolong kepada kurir tersebut. "Sir, help me sir. My employee is kelelep in the swimming pool." Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, Dewi menceritakan kepada si kurir tersebut. Si kurir pun mengerti dengan ucapan Dewi dan dia cepat-cepat menelepon polisi. Sembari menunggu polisi datang, kurir menemani Dewi yang tidak henti-hentinya menangis. Sang kurir mencoba menenangkan Dewi supaya dia terhenti menangis. Tidak butuh waktu lama, rombongan polisi Singapura langsung datang ke kediaman Madam Nancy. Polisi langsung memasang garis polisi di seluruh rumah Madam Nancy dan mengamankannya. Lalu tubuh Madam Nancy diangkat dari kolam dan dibawa ke rumah sakit oleh forensik untuk keperluan otopsi. Sedangkan Dewi Sukawati dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. The body of the elderly woman was found at a bungalow along Victoria Park Road in the Bukit Timah area this morning. Channel News Asia understands the body was found near the swimming pool. Police investigations are ongoing. This is the second case this month where a maid has been arrested in relation to the murder of her employer. Earlier, a 24-year-old from Myanmar was arrested for the alleged murder of her elderly employer at a condominium in Upper Bukit Timah. The association looking at foreign domestic worker welfare has urged both workers and employers to work together when facing any problems. Di kantor polisi, Dewi pasrah dan tidak menyangkal bahwa dia yang telah menghabisi nyawa majikannya secara tidak sengaja dalam pertengkaran tadi pagi. Polisi bertanya, "Dewi, why you kill your employee?" Dan Dewi pun menjawab. Dia menjelaskan dengan gamblang kejadiannya, rasa tertekan dan perlakuan yang kurang baik
dari sang madam. Madam Nancy begitu cerewet memarahinya, menendangnya hingga pernah memukulnya dengan sapu, menjadikan Dewi merasa depresi dan tertekan di negara yang jauh dari keluarganya. Dokter juga memeriksa kejiwaan Dewi Sukawati dan semuanya normal. Dewi hanya merasa depresi karena pekerjaan dan berada di negara orang asing, ucap dokter tersebut. They are new to our environment. They may come from very different background from ours. I think the employer should always look out for a telltale sign that the maid is depressed, and they need to address this and not sweep them under the carpet. They should actually sit down with the maid and talk over the matter as soon as possible, so as to address the concern and the fear of the foreign domestic workers. Rekan dan kerabat Madam Nancy tidak percaya atas sikap kasar sang madam kepada ART-nya, karena selama ini Madam Nancy dikenal baik, ramah dan dermawan di komunitasnya. Begitu pula keluarga, teman dan tetangga Dewi Sukawati di Pati, Jawa Tengah. Mereka tidak percaya Dewi sanggup membunuh majikannya, karena Dewi dikenal orang yang pendiam dan juga penurut di keluarganya. Kesehariannya Dewi baik, orangnya juga nurut sama orang tua, berangkat kerja juga baik-baik dari rumah. Harapan saya kalau bisa si Dewinya jangan sampai dihukum. Nah, Bet, jadi orang yang kita lihat di TV, dermawan-dermawan yang suka menolong, terus yang suka beramal, terlihat senyum, ramah dan baik di depan kamera, kita melihatnya itu dia itu seperti wow, dia seperti malaikat tak bersayap yang turun dari langit. Hatinya begitu baik, dia begitu dermawan, menolong sesama, tapi dia tuh masih manusia biasa. Dia juga punya rasa kesal, dia juga masih punya rasa marah, ya apalagi kalau wanita yang sudah seumuran 50 ke atas, udah nenek-nenek kayak gitu. Naluri cerewetnya itu sudah ada gitu loh. Walaupun tidak semua orang cerewet gitu, tapi pasti ada lah. Kalau nenek-nenek tuh dia ada sedikit cerewetnya gitu. Oh nenek itu gitu. Ada juga sih yang diem-diem aja gitu ya. Tapi ya di sini intinya orang yang kita lihat itu selama manusia itu ya sama lah gitu loh. Dia punya emosi, dia punya rasa iba. Seperti Madam Nancy ini, dia rasa dermawannya itu sangat tinggi. Dia sopan, baik, dikenal di komunitasnya gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya. Soalnya kan ini itu kan dari cerita ini kan kita cuman mendengar dari penjelasan si Dewi gitu loh. Kita nggak mendengar penjelasan si Madam. Jadi ya kita nggak boleh banyak-banyak berkomentar, takutnya nanti dosa ya kan. Dan si Dewi juga kalau dilihat sih dari orangnya sih kayaknya ya memang dia cuma kebingungan aja di negara orang itu, di Singapura itu, karena tetangga, temannya, keluarganya bilang si Dewi itu pendiam dan juga sopan dan penurut. Tapi kalau walaupun orang yang diam, sopan, penurut, kalau terus-terusan diinjak, lama-lama kesabarannya habis,
lebih parah dia kalau marah itu. Makanya kamu hati-hati. Kalau punya teman kayak gitu jangan terlalu ini dah. Sewajarnya aja, takutnya nanti dia marah kamu bisa dicekik kamu sampai habisan nafas. Kayak gitu ya kan. Oke Bet, jadi segitu saja cerita kasus kematiannya Madam Nancy yang dibunuh oleh ART-nya sendiri, perkara salah nampan. Awal mulanya di pagi sebelum dia terbunuh, ya kan? Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Tolong ditonton juga video-video saya yang sebelumnya, ya. Jangan cuma nonton 1 menit, udah tonton sampai habis. Ya Bet ya. Oke Bet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.